Ya Rabbana a'tarafna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajiannya hari ini. Bapak Ibu, kalau ditanya nih, siapa yang di sini nggak punya masalah? Semua punya masalah. Silakan Anda angguk-angguk deh. Karena apa? Hidup tidak terlepas dari masalah. Cuma yang jadi masalah adalah bagaimana kita mengembalikan masalah itu. Ini ciri-ciri orang di saat dikasih masalah. Fokus di masalah atau fokus di Sang Maha Pemberi masalah. Siapa? Allah. Nah, pilihannya di mana? Pilihannya ada di dalam hati kita. Bagaimana maksudnya? Nih, ketika orang yang sibuk fokus dengan masalah, ujung-ujungnya dia lupa tuh sampai ngasih masalah. Ujung-ujungnya apa? Hidupnya berantakan, hidupnya makin gak enak. Nyelesaikan masalah malah nambah masalah. Sekalinya masalah selesai, nambah tuh masalah baru. Kenapa bisa demikian? Karena apa? Dia fokus bukan kepada Allahnya. Bukan pada Allah yang ngasih masalah itu. Nah, sekarang saya tanya nih. Yang menghadirkan masalah itu siapa? Allah. Yang mengizinkan masalah itu datang siapa? Allah. Yang maha kuat, maha perkasa menyelesaikan masalah siapa? Allah. Tapi anehnya hari ini banyak orang dikasih masalah malah ninggalin Allah. Itu aneh nggak itu? Nah, makanya ada 3 syarat bagaimana supaya kita bisa ditolong sama Allah sehingga pertolongan Allah itu akan cepat dengan siapapun orang yang dikasih masalah. Kita akan bongkar di surat nomor 2 ayat 152, posisinya sebelah kanan bagian bawah. Pertama, syarat pertama untuk dapat pertolongan Allah adalah Allah minta yang pertama, fazkurni azkurkum. Ingat aku dulu. Ingat aku dulu kata Allah, maka aku akan ingat padamu. Yang ngomong siapa? Allah. Nah, kalau Allah tuh udah ingat kita, nggak ada masalah, nggak selesai. Yang jadi masalah adalah saat kita dikasih masalah, kita nggak ingat tuh sama Allah. Ingat Allahnya di mana? Nanti di akhir-akhir, di detik-detik terakhir, udah nggak ada lagi jalan keluar, udah kebingungan, baru tuh nyariin Allah tuh. Gelar sejadah, doa tuh sama Allah, nangis-nangis tuh gitu. Nah, ujung-ujungnya apa? Tanpa kita sadari, das kita menangis sama Allah, selesai masalah kita. Selesai juga tuh masalah kita sama Allah, selesai juga hubungan kita sama Allah. Nah, kalau begitu, apa kuncinya tadi? Ingat Allah dulu, maka Allah akan ingat sama kita. Yang kedua, washkuruli. Ketika kita sudah ingat sama Allah, bersyukur. Karena apa harus bersyukur? Nah, sekarang saya tanya, masalah bagus nggak sebenarnya? Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, 29 ayat 2. Surat 29 ayat 2, Allah bilang, Allah tidak mungkin menurunkan masalah kecuali apa? Allah ingin tahu keimanan kita. Berarti kalau dikasih ujian dalam bentuk masalah, berarti itu Allah sedang mengangkat derajat kita dalam bentuk apa? Ujian. Harusnya kalau itu tujuan masalah adalah mengangkat derajat kita, harusnya kita bahagia di situ. Karena apa? Hati-hati ketika Allah nggak mau ngasih masalah sama kita. Yuk sepakat. Kalau doa sama Allah, enaknya dikasih masalah atau dikasih nikmat? Pasti kita jawab bareng-bareng. Enak berdoa tuh kok lagi masalah. Nah, berarti masalah itu adalah pesan cinta yang Allah titipkan dalam kehidupan kita untuk membangkitkan giroh hati kita, membangun kedekatan kembali lagi sama Allah. Makanya bahagialah ketika dikasih masalah, orang itu dalam keadaan kembali sama Allah. Namun yang jadi masalah adalah kita ingin kembali sama Allah saat dikasih nikmat atau dikasih masalah. Harusnya dua-duanya. Ada nikmat kembali sama Allah, ada masalah kembali sama Allah. Makanya disebut dengan apa? Washkuruli. Bersyukurlah. Karena apa? Dengan kebersyukuran itulah membangun rasa dekat dengan Allah. Nah, Allah mengatakan di Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, sering nggak dengar ayat ini? Sering. Sampai bersyukur, pasti akan aku tambah. Kalau tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Nah, sekarang gini, Allah bilang dalam konsep syukur ini, ketika bersyukur, aku tambah, kata Allah. Terus kalau nggak bersyukur, dikurangi? Enggak, Allah nggak bilang nggak dikurangi. Tapi apa? Tetap Allah memberikan apa yang menjadi hak kita. Lalu pertanyaannya apa? Allah mengazab kita. Azab dengan apa? Apakah langsung diazab Allah? Belum. Itulah maha cintanya Allah ketika Allah ngancam. Ngancaman Allah. Ingat, azabku pedih. Supaya apa? Mengembalikan rasa syukur itu padahal kita belum diazab sama Allah. Cinta nggak Allah sama kita? Lalu artinya apa? Kalau kita diberikan masalah dalam kehidupan kita, bersyukurlah. Karena dengan masalah itu kita bisa mengenal Allah. Yunus dapat masalah. Kembali sama Allah dalam perut ikan, dalam bentuk masalah. Ibrahim begitu dekat dengan Allah saat apa? Saat dibakar oleh Namrud. Dan apa lagi? Nabi Adam diturunkan Allah dari surga karena dia punya masalah sama Allah karena pada jebakan iblis. Apa yang dikatakannya? Zolim. Dia ngaku zolim sama Allah. Makanya
Apa yang keluar di sini? Yang keluar adalah satu kalimat apa? Mengembalikan rasa itu kepada Allah. Coba cek. Siapapun hari ini yang punya masalah, coba cek. Kalau masalahnya lama selesai, jangan-jangan itu bukan ujian, tapi azab dari Allah. Bagaimana dengan azab? Ya, karena apa? Sekali masalah nggak balik ke Allah. Dikasih masalah 2, nggak balik ke Allah. 3 kali dikasih masalah, nggak balik-balik. Ujungnya apa? Allah biarin. Nikmat Allah itu ada 2. Pertama, nikmat yang Allah hadirkan adalah sebuah pemberian karena cinta. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan, pemberian, tapi karena Allah biarin. Walaupun itu cintanya Allah, tapi Allah biarin. Artinya apa? Karena cinta Allah hanya Allah hadirkan tuh orang itu di dunia aja, tapi mohon maaf, untuk jatah akhiratnya nggak dapat. Maka jangan heran, ada orang yang hari ini yang tidak menyembah Allah, tidak patuh sama Allah, diberikan Allah kenikmatan luar biasa. Jaya dibuat Allah. Karena apa? Allah Maha Pengasih. Allah kasih semuanya. Tapi satu, sayang Allah nggak dapat. Hanya siapa yang dapat sayang Allah? Hanya untuk orang yang fazkurni azkurkum washkuruli. Makanya ayat yang terakhirnya Allah bilang apa? Wala takfurun. Jangan kamu ingkar. Karena apa? Apa yang membuat kita ingkar? Semua pemberian dari Allah. Makanya, apa poin penting hari ini adalah kawan-kawan sekalian? Yuk, sama-sama kita bareng-bareng. Apapun yang terjadi di alam ini, semuanya adalah datangnya dari Allah. Maka, ingat, fazkurni azkurkum. Ingat aku, kata Allah, maka aku akan ingat padamu. Yang kedua, teruslah banyak-banyak belajar bersyukur sama Allah. Karena apa? Bersyukur itu akan mengantarkan keimanan kita semakin dekat sama Allah. Yang ketiga, wala takfurun, jangan ingkar. Kenapa jangan ingkar? Tidak ada satu kejadian pun, apapun yang Allah hadirkan sama kita, kecuali Allah punya tujuan yang baik. Yaitu apa? Mengembalikan hambanya kepada Allah, walaupun dihadirkan Allah dalam bentuk masalah. Yuk cek hari ini, masalah kita membuat kita semakin dekat sama Allah, atau membuat masalah kita dihadirkan Allah, membuat kita semakin jauh dari Allah. Kita yang punya pilihan. Tapi ingat, jauh atau dekat, kematian itu pasti akan menghampiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna